Untuk contoh soal yang kedua, coba perhatikan gambar berikut ini ya teman-teman. Nah, ini adalah gambar rangkaian listrik untuk dua loop. Yang ditanyakan dari soal ini adalah energi listrik. Yang pertama, energi listrik pada tegangan epsilon 1. Itu ini ya, pada tegangan 3 volt yang ini selama 1 menit. Nah, kira-kira kita menggunakan persamaan yang mana sih untuk menyelesaikan soal energi listrik yang A? Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Di sini kan diketahui tegangan epsilon 1. Nah, tegangan epsilon 1 berarti V-nya sama dengan 3 volt. Kemudian selama 1 menit. Nah, ini berarti T-nya ya sama dengan 1 menit. Ya. Jangan lupa kita rubah ke sekon jadi satuan SI menjadi 60 sekon. Nah, dari rangkaian ini juga kita nanti dapat menghitung I-nya. Nah, nanti kalau sudah diketahui arus, I-nya dan V-nya, berarti persamaan energi listrik yang tepat untuk soal yang A adalah yang pertama ya. Jadi energi listrik, persamaan energi listrik yang tepat untuk soal A, W sama dengan V kali I dikali T, di mana V-nya adalah tegangan, sudah diketahui ya, epsilon 1-nya 3 volt, T-nya waktu 1 menit atau sama dengan 60 sekon. Nah, I-nya belum kita ketahui. Nah, tugas kita adalah mencari arusnya dulu, yaitu dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Yuk langsung aja kita mencari arusnya dulu. Cari I-nya dulu ya, yang mengalir pada pada tegangan 3 volt ini. Nah, kalau misalkan rangkaiannya seperti ini, kan kita belum diketahui nih arah arus listriknya kemana. Nah, kita buat dulu ya arah arus listriknya. Ini sama caranya seperti video yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Ini Ibu misalkan saja ya, karena di sini R1, berarti di sini ada I1. Kemudian karena di sini ada R3, berarti sini I3. Kemudian karena di sini ada R2, berarti di sini ada I2. Nah, I1 itu dari E ya. Dari E ke F ke A ke B lagi, berarti sini I1. Sini juga ada I1. I3 itu dari B ke E ya. Ini sudah pernah Ibu jelaskan ya. Kemudian untuk I2-nya dari E ya, ini ada I2, dari E ke D, D ke C, ini juga masih mengalir I2. Dan dari C ke B. Nah, yang pertama, kalau kita sudah membuat arah arus listriknya, kita buat loopnya ya. Nah, loopnya usahakan searah dengan arus yang kita buat agar memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, ini untuk loop yang pertama kita buat searah arus listrik ya. Ini loop 1. Kemudian untuk loop yang kedua sama, kita buat searah dengan arus listrik. Nah, ini loop 2. Nah, kita analisis satu-satu ya. Yang pertama, kita analisis loop yang pertama, yaitu menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Sigma V tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, ingat ya, perjanjian hukum 2 Kirchhoff ketika untuk menganalisis V-nya, ketika loopnya pertama kali muter, ketemu kutub apa? Kalau pendek min, panjang plus. Nah, ini kan pertama kali muter, loopnya ketemu kutub negatif ya, yang pendek. Berarti bisa kita tulis ini min, ini plus. Bisa kita tulis min 3. Kemudian muter lagi, ketemu lagi kutub yang pendek. Berarti kita tulis lagi min 3. Nah, karena arah arusnya searah dengan loop, maka nilainya positif ya. Nah, ini harusnya kan kalau dalam rangkaian 2 loop itu tidak sama. Jadi, pada loop 1 ini dia melewati hambatan berapa aja? Itu hambatan R1 dan R3. Nah, kita lihat arus yang mengalir di R1 itu arus apa? I1 ya. Jadi, bisa kita tulis I kali R-nya, R-nya 2 ohm, berarti I-nya bisa kita tulis I 2 ohm dikali I1 ya. I kali R-nya berarti 2 ohm dikali I1. Kemudian untuk yang R3 ini mengalir I berapa? I3, berarti ditambah 2 dikali I3 sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi 2I1 ditambah 2I3 sama dengan, nah ini kan min 3 berarti min 6 ya. Hindar ruas jadi plus 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi 2. Jadi I1 tambah I3 sama dengan 6 bagi 2 3. Nah, ini untuk persamaan pertamanya.
Sekarang kita cari persamaan kedua dengan menggunakan loop 2 ya. Sama ya, menggunakan hukum 2 Kirchhoff, sigma V tambah sigma I kali R sama dengan 0. Kemudian kita lihat untuk sigma V nya, loopnya pertama kali ketemu kutub apa nih? Min ya, berarti bisa kita tulis min 3. Kemudian muter lagi, loopnya ketemu lagi kutub yang pendek, berarti min 6 ya, bisa kita tulis. Nah, karena arah arusnya searah dengan loop, maka nanti nilai I kali R nya positif. Nah, kalian cek loop 2 ini melewati hambatan berapa aja, yaitu hambatan R3 dan hambatan R2. Nah, pada hambatan R2 ini mengalir arus I2, sehingga bisa kita tulis 2 ohm dikali, untuk yang ini ya, 2 ohm dikali I2 ya, R kali I. Terus ditambah lagi, muter lagi melewati R3 2 ohm. Nah, arus yang mengalir adalah I3, berarti bisa kita tulis R3 nya 2 ohm, berarti 2 kali I3 sama dengan 0. Min 3 min 6 berarti min 9 ditambah 2I2 tambah 2I3 sama dengan 0. Maka 2I2 ditambah 2I3 sama dengan min, benda ruas jadi plus ya. Nah, sebelum kita eliminasi, kita cek dulu nih persamaannya udah sama atau belum. Kan persamaan yang satu I1 tambah I3. Persamaan yang kedua I2 plus I3 ya. Nah, ini kan belum sama, maka kita samakan dulu dengan menggunakan hukum 1 Kirchhoff ya, di mana I masuk sama dengan I keluar. Nah, I yang masuk titik ada berapa aja nih? I1 dan I2, berarti bisa kita tulis I1 tambah I2. Dan yang keluar dari titik ada I3. Nah, di sini Ibu ingin mensubstitusikan yang I2-nya saja ya. Jadi, bisa kita tulis I2-nya sama dengan I3 dikurang I1 pindah ruas jadi min ya. Min I1. Nah, ini jadi begini. Nah, jadi I2 yang ini nanti kita I2 yang ini ya, Ibu substitusikan. Jadi kan 2, I2-nya yang ini kita ganti dengan I2 yang ini ya. Kita ganti jadi I3 kurang I1 ditambah 2I3 sama dengan 9. Dikalikan ya. Berarti 2 kali I3 dikurang 2 kali I1 ya, ditambah 2I3 sama dengan 9. Yang I3 sama I3 kita gabungin, 2I3 ditambah 2I3 berarti 4I3. Berarti ini bisa kita tulis min 2I1 ditambah 4I3 sama dengan 9. Nah, ini kan sudah sama ya, I1 I3, ini juga I1 I3. Nah, ini adalah persamaan duanya ya. Ini persamaan duanya. Nah, setelah sama baru deh kita eliminasi ya. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita tulis persamaan satunya. I1 tambah I3 sama dengan 3. Ini min 2I1 ditambah 4I3 sama dengan 9. Nah, kita lihat ya, kan I yang digunakan untuk soal yang A adalah energi listrik pada tegangan epsilon 1. Berarti yang mengalir pada epsilon 1 adalah I1. Berarti di sini yang ditanya adalah arus I1-nya ya. Berarti kalau kita mau mencari I1, berarti yang harus dihilangkan adalah I3-nya. Nah, ini kita balik I3-nya ya. Kan ini 1, ini 4, kita balik jadi dikali 4, ini dikali 1. Nah, ini I1 kali 4 berarti 4I1 ditambah 4 kali I3 berarti 4I3 sama dengan 3 kali 4 berarti 12 ya. Kemudian ini sama, dikali 1 semua berarti sama ya. Min 2 kali I1 kali 1 berarti min 2I1. Ini berarti plus 4I3 sama dengan 9. Nah, sekarang biar I3-nya hilang, kita apakan? Kita kurangin ya. 4I3 dikurang 4I3 berarti 0. Berarti 4
dikurang min 2, berarti min jadi plus ya, berarti ini 6I1 sama dengan 12 kurang 9, 3, maka I1 nya sama dengan 3/6 atau sama dengan 1/2 ampere ya. Nah, kalau I1 nya sudah diketahui, kita masukin ya ke persamaan yang ini, mencari energi listrik tadi. W sama dengan V kali I kali T. Yang ditanyakan kan tadi pada V1 ya, atau epsilon 1 sama aja. I-nya berarti yang mengalir pada epsilon 1 ada I1. Nah, T-nya adalah yang ini. Nah, kita masukin. V-nya adalah 3 volt. I1-nya setengah. Waktunya adalah 60 sekon ya. 60 bagi 2, 30 kali 3 berarti 90 joule. Nah, ini energi listrik untuk tegangan epsilon 1 atau 3 volt ya. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ditanyakan energi listrik untuk tegangan epsilon 2 atau epsilon 2 atau epsilon 3? Nah, berarti kalian tinggal mencari dulu arusnya yang mengalir. Nah, kalau pada epsilon 2 berarti arus yang mengalir adalah I2. Berarti cari dulu nih dari hukum Kirchhoff ini I2-nya berapa. Nah, kalau yang ditanyakan adalah energi listrik pada tegangan 3, tegangan yang ketiga atau epsilon 3, maka arus yang mengalir adalah I3. Berarti kalian cari dulu I3-nya dari persamaan hukum Kirchhoff. Jadi kalian lanjutin sendiri ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu yang B. Mencari energi kalor yang muncul pada resistor R1. Berarti ini ya, R1 berarti 2 ohm yang ini selama 1 menit, ini T-nya, waktunya. Nah, kita lihat dulu nih yang diketahui apa, resistor, berarti R-nya ya. R1-nya sama dengan 2 ohm. Kemudian kan sama ya. Pada rangkaian ini juga mengalir arus. Nah, pada R1 arus yang mengalir adalah I1. Nah, jadi kalau sudah diketahui R-nya, kemudian diketahui arus I1-nya, maka persamaan energi listrik, nah energi kalor kan muncul karena adanya energi listrik ya. Jadi energi listrik yang diubah menjadi energi kalor. Sehingga mencari energi kalornya sama menggunakan energi listrik. Karena yang diketahui arus dan hambatan, berarti energi listrik yang digunakan adalah yang kedua ya. Jadi kita tulis W sama dengan I kuadrat kali R dikali T. Jadi bisa kita tulis I-nya berapa? Sama ya, I yang digunakan adalah I1. Arus yang mengalir pada hambatan R1. Berarti arus yang mengalir adalah setengah. Berarti setengah dikuadratin. Kemudian R-nya, hambatan yang ditanyakan adalah R1. R1-nya berapa? 2 ohm. Kemudian waktunya 1 menit. Kita rubah dulu ke sekon ya. Ini T-nya 1 menit. Kita rubah dulu ke sekon, berarti 60 sekon ya. Berarti ini dikali 60. Ini berarti setengah dikuadratin berarti 1/4 dikali 2 dikali 60. Sehingga 60 bagi 4 adalah 15 ya. Jadi kita lanjut ke sini, maka W-nya sama dengan 2 dikali 15. Maka W-nya sama dengan 30 joule. Nah, ini adalah energi listrik atau energi kalor yang muncul untuk resistor R1 ya. Nah, sampai di sini semoga dapat dipahami ya teman-teman, dan semoga dapat bermanfaat. Nah, untuk sebenarnya contoh soal energi listrik itu masih banyak tipenya ya. Nah, kalian dapat melihat tipe soal yang lain tentang energi listrik di video berikutnya ya. Nanti linknya akan Ibu cantumkan di description di bawah ini. Nah, untuk materi daya nanti juga akan Ibu jelaskan di video berikutnya ya. Karena kalau Ibu jadikan satu pada video kali ini, nanti akan panjang sekali durasinya. Jadi Ibu pisahkan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.